warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya di sini Prihartini dengan nomor NIM 2030 202216 akan menyampaikan rangkuman dari beberapa materi yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu dari kelompok 2, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Makkah sehingga tergolong ke dalam surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan secara lengkap di antara surah-surah yang lain yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah pembukaan karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran, serta dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab, karena ia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Al-Falaq. Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Surah ini terdiri atas 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Inti dari surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 di dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena ia diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Kafirun diambil dari bagian akhir ayat pertama surah ini. Dinamakan Al-Kafirun karena surah ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir, karena Al-Kafirun itu sendiri berarti orang-orang kafir. Adapun keutamaan dari surah Al-Kafirun ini ialah memperkuat keimanan, ditakuti iblis, mendapat pahala seperempat Al-Quran, membangun keberanian, pembela antara Islam dan kafir, dan membangun keoptimisan Islam. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Al-Ma'un adalah barang-barang berguna. Surah ini menjelaskan tentang sikap seorang pendusta agama yang ia juga menghardik anak yatim, bersikap riya, lalai dalam sholat, dan tidak meminjamkan barang-barang yang berguna kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu dari kelompok 3. Yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang isi ayatnya membahas mengenai konsep ketuhanan dan keesaan Allah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas berada pada urutan ke-12. Surah ini tergolong surah Makkiyah atau diturunkan di kota Mekah. Terdiri dari 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Yang selanjutnya yaitu An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 3 ayat dan termasuk surah Madaniyah. An-Nasr berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan topik surah ini tersebut, yakni janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Adapun keutamaan dari surah ini ialah mendapat kabar gembira dan pertolongan dari Allah, berbondong-bondong masuk Islam, mendapatkan pahala seperti orang yang syahid, dapat masuk surga, dan dapat pahala seperti membaca seperempat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surah terpendek dalam Al-Quran. Kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama dari surah ini, artinya karunia Allah berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Pokok dari surah ini ialah perintah melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran dan terdiri atas 5 ayat. Surah ini tergolong pada surah Makkiyah. Nama Al-Fil sendiri berarti gajah yang diambil dari ayat pertama dari surah ini. Topik surah ini adalah kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha, yaitu rajanya Yaman, dan 60.000 tentaranya. Dalam tentara tersebut juga terdapat
13 Gajah. Dan tahun terjadinya peristiwa ini juga dicatat dalam sejarah Islam disebut sebagai tahun gajah. Dan selanjutnya yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin adalah salah satu surah favorit para imam untuk dibaca dalam sholat. Surah At-Tin ini merupakan surah ke-95, berjumlah 8 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama yang terdapat kata At-Tin yang berarti buah tin. Dalam surah At-Tin ini Allah bersumpah atas 4 hal. Di antaranya adalah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sina, dan demi kota Mekah yang aman. Surah At-Tin ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Surat ini berisi tentang teguran keras kepada manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, melampaui lainnya. Beberapa keutamaan membaca surah At-Tin adalah mendapatkan pahala dan akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4. Yang pertama surah Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11 ini menceritakan tentang adab menghadiri majelis. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya ilmu. Dalam situs Kementerian Agama dijelaskan bahwa Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan adab menghadiri majelis, yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis. Jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu, dan hendaklah mempersilakan orang lain agar bisa turut duduk dalam majelis tersebut. Al-Mujadalah ayat 11 ini juga menyebutkan pentingnya ilmu dalam buku Islam, disiplin ilmu. Ilmu adalah pandangan Islam. Ia merupakan suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dari ilmu manusia akan mengetahui hakikat kebenaran. Dan selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman ini menyeru jin dan manusia jika mereka sanggup dan menembus melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Mereka tetapi tidak akan dapat berbuat demikian karena mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruangan angkasa. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah surah Madaniyah yang terpanjang sesudah surah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surah-surah yang lain. An-Nisa ayat 8 menjelaskan ketentuan hak warisan bagi kaum perempuan. Maka pada ayat ini Allah memberi peringatan agar memperhatikan pula kerabat lain yang kebetulan hadir ketika harta warisan itu dibagikan, untuk diberi sekedarnya kepada mereka sebagai penghibur kepada mereka yang telah menyaksikan orang membagi-bagikan harta dalam rangka kematian seseorang. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 146. Surah An-Nisa 146 ini menjelaskan tentang orang-orang munafik, bahwasannya masih diberi kesempatan untuk bertobat selama ajal mereka belum tiba, asal mereka betul-betul menyesali perbuatan mereka atas dasar kesadaran yang keluar dari hati nurani mereka, dan memperbaiki perbuatan mereka dengan melakukan amal soleh dan berpegang teguh pada tuntunan ilahi. Dengan kata lain, ancaman Tuhan yang sangat keras itu tidak akan menimpa mereka apabila mereka bertobat dan menyesali perbuatannya. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut, yaitu berusaha untuk melakukan amal soleh, berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, dan mengikhlaskan diri kepada Allah. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menjelaskan tentang sabar dan sholat. Surah Al-Baqarah termasuk surah Madaniyah, ia turun di Madinah. Surah terpanjang dalam Al-Quran ini mengatur manhaj dan undang-undang kehidupan. Demikian pula pada ayat 153 ini juga tergolong Madaniyah. Ia menunjukkan pentingnya sabar dan sholat, dua solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang ditunaikan umat Islam dalam ayat ini merupakan sebuah sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun halnya dengan sabar yang harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan umat Islam. Ini juga menjadi sarana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya surah Ali Imran. Surah Ali Imran merupakan surah Madaniyah yang turun setelah surah Al-Anfal. Nama surah ini
karena di dalamnya terdapat kisah keluarga Imron, ayah Maryam, ibu kandung Isa alaihissalam. Isi kandungan surah Al-Imran ayat 134 adalah ayat tentang karakter orang yang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Anfal terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah karena seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Surah ini dinamakan Al-Anfal yang berarti harta rampasan perang. Berhubung kata Al-Anfal terdapat pada permulaan surah ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang, hukum perang, dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Begitu juga surah Al-Anfal pada ayat 27. Ia menjelaskan bahwa bersyukur adalah sebuah keharusan sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari pemberinya. Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan dan melanggar larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengkhianati amanah yang telah dipercayakan, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan, dan tata tertib hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf terdiri dari 35 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Jasiyah. Dinamai Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir, dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surah ini. Pada Al-Ahqaf ayat 35 menerangkan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ia istiqomah, yakni tetap dalam pengakuan itu, tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik. Orang tersebut konsisten mengikuti garis yang telah ditentukan agama, mengikuti perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya. Maka orang yang semacam itu tidak ada suatu kekhawatiran dalam diri mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak perlu bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia setelah wafat. Begitu juga terhadap sesuatu yang luput dari hilang dari mereka selama hidup di dunia itu, serta tidak ada penyesalan sedikit pun pada diri mereka. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 6. Yang pertama yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Surah ini berisi tentang ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ciri ibadur rahman ini adalah salah satunya adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan tidak dibuat-buat. Orang tersebut berjalan dengan wajar, tidak menyombongkan diri dalam sikap maupun tindakan, sebab dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji dan mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan. Bahkan disebut pula bila ada orang yang datang menghina dan berkata kasar padanya, ia tidak akan membalas dengan ucapan serupa. Justru dibalasnya dengan penuh sopan dan rendah hati sambil mengucapkan salam. Hal tersebut sebagaimana dengan sikap Rasulullah saat ini, yang ketika itu ia diserang dan dihina dengan kata-kata yang kasar. Beliau tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang menghinanya tersebut. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Quran. Surah Al-Isra termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Jumlah ayat yang dikandung dalam surah ini sebanyak 111 ayat. Kata Al-Isra ini sendiri mengandung arti perjalanan malam. Oleh sebab itu dalam surah ini dikisahkan tentang peristiwa perjalanan malam, hari, dan Mi'raj Rasulullah. Selain itu, dalam surah Al-Isra ini juga membahas tentang ajakan untuk berperilaku sesuai dengan akhlak terpuji Rasul. Salah satunya adalah persoalan tentang perilaku boros para pelakunya disebut sebagai saudara setan, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat 27. Pada dasarnya, ayat ini diturunkan Allah untuk menjelaskan perbuatan orang-orang pada zaman jahiliyah. Mereka memiliki kebiasaan untuk menumpuk harta mereka yang diperoleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyamunan. Kemudian harta itu dimanfaatkan hanya untuk berfoya-foya. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menggunakan harta untuk menghalangi penyebaran agama Islam, melemahkan pemeluk-pemeluknya, dan membantu musuh-musuh Islam. Sebab itulah surah Al-Isra ayat 27 diturunkan untuk menceritakan keburukan pada kaum masa jahiliyah.
Yang selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 114. Surah ini adalah ayat tentang perintah memakan makanan yang halal lebih baik. Halal adalah apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Makanan yang halal jenisnya sangat banyak, baik yang berupa hewani maupun nabati. Sedangkan thayyib artinya adalah baik, yakni pantas untuk dimakan dan baik bagi kesehatan. Daging kambing mentah meskipun halal ia tidak baik. Demikian pula seseorang yang menderita diabetes, makanan yang tinggi kalori dan gula menjadi tidak baik baginya. Selanjutnya, ayat ini memerintahkan untuk bersyukur. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar memakan rezeki yang halal lagi baik dan bersyukur kepadanya atas karunia-Nya tersebut. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengaruniakan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah, tiada sekutu baginya. Yang selanjutnya yaitu Al-Maidah ayat 90 dan 91. Pada ayat 90 surah Al-Maidah menjelaskan bahwa Homar berjudi, berkorban untuk berhala-hala, mengundi nasib dengan panah tersebut merupakan setan yang rij, termasuk perbuatan setan yang rij, yakni sesuatu yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah, yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada ayat 91 surah Al-Maidah menjelaskan alasan mengapa Allah mengharamkan minuman khamar dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam. Pertama, karena dengan kedua perbuatan ini setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan sholat. Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang yang suka minum khamar dan berjudi tidak dapat dipungkiri. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Peminum khamar tentulah pemabuk. Orang mabuk tentu kehilangan kesadaran. Orang yang hilang kesadaran mudah melakukan perbuatan yang tidak layak atau mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Perbuatan dan perkataan itu seringkali merugikan orang lain sehingga menimbulkan permusuhan di antara mereka. Di sisi lain, orang yang sedang mabuk tentu tidak ingat melakukan ibadah dan zikir atau apabila ia melakukannya tentu dengan cara tidak benar dan tidak khusyuk. Yang selanjutnya yaitu dari materi kelompok 7. Yang pertama Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53 menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa. Dia memiliki rahmat dan kasih sayangnya sangat luas kepada hambanya yang beriman. Segala dosa yang perbuat seperti meninggalkan apa yang menjadi perintahnya dan mengerjakan larangannya akan diampuni oleh Allah apabila benar-benar bertaubat dari kesalahan yang telah dilakukannya. Terkadang manusia berputus asa terlebih dahulu sebelum mencoba untuk mengharapkan ridho dan ampunannya. Banyak orang yang mengira Allah tidak akan mengampuni dosa yang begitu banyaknya. Bahkan hati seolah sudah tertutup karena kedurhakaan dan perbuatan kelamnya. Tapi Allah akan mengampuni dan menerima taubat hambanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai urusan kepada sebagai seruan kepada orang-orang durhaka, termasuk orang kafir untuk bertaubat kepada Allah. Manusia juga disuruh untuk tidak berputus asa dari rahmatnya. Islam mengajarkan umat untuk senantiasa berikhtiar dan melakukan amal ibadah selama hidup di dunia, sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Najm ayat 39-42. Melalui ayat ini Allah SWT berjanji akan memberi balasan kepada orang yang mau berusaha keras, dan setiap usaha atau ikhtiar tersebut hendaknya diawali dengan niat ikhlas karena Allah semata. Menurut tafsir Kemenak, ayat ini juga menjelaskan bahwa segala amal ibadah manusia di dunia akan dibalas oleh Allah setelah hari kiamat datang. Pada hari itu amal ibadah manusia ditimbang dan hanya memperoleh ganjaran dari amalannya sendiri. Mereka tidak berhak atas pahala perbuatan yang tidak dilakukannya. Dari ayat tersebut, Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami bahwa amal ibadah yang dilakukan orang hidup tidak bisa dilimpahkan sebagai orang yang telah meninggal. Misalnya, membaca Al-Quran dengan harapan balasan pahala bagi orang meninggal atau ibadah lainnya seperti sholat, haji, dan tilawah. Semua amalan tersebut dianggap sah bagi orang meninggal itu karena bukan perbuatan dan usaha mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Imran. Al-Imran merupakan surah urutan ketiga dalam susunan mushaf Al-Quran.
Surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Salah satu ayatnya yang ke-159 menjelaskan sikap Rasul yang perlu diteladani umatnya. Secara umum, surah Al-Imran ayat 159 ini berisi tentang perintah untuk bersikap sabar dan lemah lembut. Berdasarkan penafsiran yang dikumpulkan dari Al-Quran, Kemenak dan Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin. Secara umum juga, ia berisi tentang prinsip dakwah dalam Islam. Dakwah lebih cocok dilakukan dengan cara yang lembut, rendah hati, dan dialogis. Pasalnya, tiap manusia cenderung lebih memilih diperlakukan dengan cara yang bijaksana, lemah lembut, dan beradab. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, di mana surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Hujurat sendiri memiliki makna kamar-kamar atau bisa diartikan kamar tempat kediaman Nabi bersama istri-istri beliau. Surah Al-Hujurat ayat 13 adalah salah satu ayat yang berisi prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah. Tujuan dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah agar manusia saling mengenal, sehingga semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.